Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sejuta Dunia 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Miftahur Rahmah. Hari ini di cuaca yang sejuk dan dingin, untuk membuat podcast, saya akan membawakan sebuah tema tentang pendidikan dengan judul "Apa itu Pendidikan?" bersama sosok narasumber berpengalaman dalam bidangnya, yaitu Dr. Endang Purwaningsih, Magister Manajemen, selaku dosen FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan jabatan fungsional Lektor Kepala Pangkat Pembina. Apa itu pendidikan? Pendidikan menurut saya adalah suatu sistem untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga wawasannya yang luas. Pendidikan dimulai sejak kecil hingga tua tanpa memandang usia orang tersebut. Suatu pendidikan dimulai dari dalam keluarga dengan mengajarkan anak mereka untuk memiliki karakter yang baik dan sopan. Pendidikan formal di sekolah juga sangatlah penting karena dengan bersekolah, orang tersebut akan mendapatkan sebuah ilmu yang belum didapatkan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengundang Ibu Endang untuk menjelaskan lebih dalam tentang pendidikan dan dunianya. Untuk itu, saya persilahkan Bu Endang untuk memulainya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Roma atas kepercayaannya kepada saya untuk memberikan pandangan tentang pentingnya pendidikan bagi kita ya. Nah, jadi kita memahami bahwa pendidikan itu adalah sebuah usaha ya. Usaha yang sadar, yang disengaja, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada tentunya orang yang lebih muda ya. Jadi pendidikan itu kan dilakukan sejak bahkan dari dalam kandungan ya. Jadi pendidikan itu yang nantinya akan membuat anak muda itu mempunyai intelektual yang baik, afeksi yang baik maupun skill yang baik. Nah, itu melalui proses pendidikan tadi. Nah, tentu penting sekali pendidikan ini ya. Karena pendidikan itu akan membina, membimbing, mengarahkan seorang anak muda yang belum memahami apa-apa menjadi dia akan memahami segala sesuatu ya di dalam hidup ini. Tentu luas ya pendidikan itu dan sangat penting karena anak-anak yang dididik dari muda, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak perilakunya kurang baik menjadi baik, dari tidak terampil menjadi terampil ya. Nah, jadi luas pendidikan itu dan itu akan membekali anak-anak muda ini nanti ketika mereka itu beranjak dewasa ya, dari apa-apa yang diperoleh dalam pendidikan ini mereka nanti akan menjadi punya kompetensi, punya kemampuan ya. Mungkin nanti kompetensi dan kemampuannya itu bisa diterapkan ya mungkin di dalam dunia kerja bahkan di dalam kehidupannya. Nah, jadi pendidikan ini sangat penting apalagi di zaman sekarang ini luar biasa pengaruh teknologi, pengaruh globalisasi yang luar biasa hebatnya ya. Namanya pengaruh ataupun dampak itu kan bisa positif dan negatif. Nah, kalau positifnya itu sangat baik, tapi pengaruh yang negatifnya itu mungkin nanti bisa membawa hal-hal yang tidak baik pada generasi yang saat ini ya. Nah, jadi dengan melakukan atau dengan mengikuti pendidikan seorang itu bisa punya intelektual yang baik, punya afeksi atau punya tingkah laku atau punya karakter yang baik dan juga punya skill yang baik. Tentunya itu nanti akan membekali dirinya ketika mereka akan terjun ke masyarakat, mungkin dalam dunia kerja atau mungkin mereka akan bermasyarakat dalam misalnya membina rumah tangga dan sebagainya ya.
atau mungkin akan menjadi seorang profesional, ya itu kan diperlukan Iya. ketiga hal itu ya. Iya, pendidikan Intelektual, penting untuk ya dari sangat penting kecil. ya, sangat penting ya. Kalau tidak ada pendidikan, kita tidak bisa membayangkan mau jadi apa ya anak-anak kita ini ya. Pendidikan juga bisa menjadi alat untuk membekali diri dalam masuk ke dunia kerja juga. Ya terutama kalau terutama kalau mau ini ya, mau masuk ke dunia kerja tentu harus punya intelektual, punya sikap perilaku yang baik dan punya skill yang baik. Dan tentu juga mempunyai, melalui pendidikan seseorang itu akan memperoleh ilmu pengetahuan, ya iptek, mungkin menguasai iptek ya, yang sangat diperlukan di dalam dunia saat ini. Oleh sebab itu pendidikan penting ya bagi generasi alfa sekarang ini. Oh iya, sangat penting ya. Jadi generasi alfa itu generasi yang belum lahir saja sudah mengenal teknologi ya. Ketika di dalam perut ibunya itu sudah pakai teknologi semuanya. Ya kan, ketika ibunya hamil, memeriksakan ke dokter, itu sudah pakai alat USG misalnya kan. Iya. Jadi generasi alfa ini generasi yang taunya hanya teknologi. Iya. Nah, jadi apalagi setelah lahir ya kan, lahir juga pakai teknologi, mungkin operasi sesar misalnya ya, kan banyak sekarang yang melahirkan dengan menggunakan operasi sesar ya. Nah, kemudian ketika anak-anak ini menjadi bayi juga teknologi juga kan, berbagai macam teknologi yang mungkin dipakai sehari-hari oleh orang tuanya kan, sehingga anak generasi alfa ini generasi yang hanya tahu teknologi. Iya, dari kecil sudah dari dalam mengenal yang HP. Dipahami hanya teknologi. Anak-anak kecil ya, ketika mungkin balita ya, itu juga sudah memahami tentang handphone ya, atau mungkin dunia digital, misalnya melihat YouTube. Nah, itu kan semuanya berbasis teknologi, sehingga kalau menurut pengamatan saya ya Mbak Romah ya, anak-anak yang dari kecil itu langsung berinteraksi dengan teknologi seperti misalnya handphone dan lain-lain ya, internet segala macam itu, mereka itu kan terlalu asik dengan alat-alat itu, sehingga kurang bersosialisasi dengan anak-anak sebayanya. Iya, negatifnya itu dampak negatif dari teknologi ya kan. Itu hanya satu dampak kecil ya. Tentu dampak-dampak negatif lainnya dari penggunaan teknologi bagi generasi alfa ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat nih, misalnya ya, anak-anak kecil nih ya, balita nih sudah bisa menggunakan handphone ya. Dia kalau orang tuanya itu tidak mengawasi, tidak mengontrol, tidak mengendalikan, tidak mendampingi anak-anak yang belum tahu apa-apa ini menggunakan teknologi ya, itu bisa lebih ini ya, memberikan dampak yang lebih negatif lagi kan, masuk ke situs-situs nanti mungkin yang tidak dibolehkan seharusnya. Lalu nanti kan anak-anak kecil ini kan mudah menyerap ya, anak-anak kecil ini kalau menurut ilmu pendidikan atau dari teori imitasi ya, dari Bandura itu ya. Albert Bandura itu mempunyai teori ya, teori imitasi itu. Anak-anak kecil ini pintar, mudah sekali untuk meniru apa-apa yang dia amati. Daya serap sejak kecil, umur 5 tahunan sudah. Ya, jadi anak-anak kecil itu seperti itu. Kalau dia mungkin orang tuanya memberi nasihat, memberi tahu itu tidak mendengar dia, tapi dia langsung meniru. Nah, sehingga tentu sangat berbahaya ya bagi anak-anak kecil ini apabila melihat contoh-contoh yang kurang baik. Misalnya contoh dari YouTube atau dari sumber lainnya ya, yang sifatnya dari sekarang itu kan mudah sekali diakses ya. Nah, itu bahaya. Generasi alfa ini generasi yang perlu perhatian lebih dari orang tuanya untuk mendidik supaya tidak
ya tidak inilah ya, tidak tercemar oleh mungkin pengaruh negatif ya Iya. dari teknologi yang luar biasa, sehingga tentu pendidikan itu lebih penting lagi bagi generasi alfa ini. Pengaruhnya tentu sangat ini ya, sangat berpengaruh ya, Iya, pendidikan itu bagi generasi alfa, terutama karena mereka itu berhadapan dengan dunia yang penuh dengan perkembangan teknologi yang memberikan banyak dampak negatif. Ya tentu dampak positifnya banyak, tetapi dampak negatif juga tidak bisa kita abaikan ya. Iya. Sehingga tentu pendidikan sangat penting bagi mereka untuk mengarahkan mereka menjadi orang yang tentu pintar dan baik ya. Jadi anak yang cerdas, tentu teknologi sekarang bisa dimanfaatkan untuk membuat ini ya, mendidik anak menjadi cerdas. Tetapi juga tidak cukup anak-anak generasi alfa ini menjadi cerdas, tapi menjadi justru yang sulit itu menjadi baik ya. Jadi smart and good. Ya, smart tapi harus good juga. Iya. Nah, yang goodnya itu yang sulit ya, karena Iya. luar biasa pengaruh negatif yang ada di lingkungannya. Itu ya Mbak Roma ya. Good itu bisa jadi diartikan Karakter ya, yang good, baik, good sopan, karakter, dan good character ya. Ya, itu good itu dalam artian anak itu intelektualnya bagus, pintar, tapi Iya. dia tidak good misalnya. Mungkin kalau tidak good, tidak karakternya kurang baik kan, mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, terjerumus ke dalam pergaulan yang lebih bebas banyak lagi. sekali ya Iya. pengaruh negatif yang bisa timbul ya. Sehingga terutama bagi generasi alfa ini pendidikan tentu sangat penting sekali supaya mereka menjadi generasi yang smart and setelah itu untuk pertanyaan kedua saya, apakah pendidikan formal dan informal saling berhubungan dalam dunia kependidikan? Baik, untuk pendidikan formal dan informal ini tentu sangat berhubungan. Nah, jadi kita tahu Mbak Roma bahwa pendidikan formal itu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Dari misalnya kan kalau anak-anak ini kan generasi alfa tadi kan mereka berada pada rentang umur berapa ya, sekitar kan tahun 2010 sampai tahun 2020 ya. Berarti kan yang mereka itu anak-anak yang berada pada rentang umur 10-an tahun ya. Mungkin ya 2000, ada yang 5 tahun sampai 10 tahun ya, itu termasuk generasi alfa. Nah, generasi alfa ini misalnya pendidikan formalnya kan bisa, misalnya kalau yang balita kan, atau mungkin yang umur 6 tahun atau bahkan yang di bawah 5 tahun ya kan, mungkin di PAUD. Iya, di PAUD. Ya kan, mungkin SD itu kan pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah itu kan mungkin dari PAUD sampai ya tentu sampai perguruan tinggi, itu pendidikan formal ya yang diselenggarakan di sekolah. Nah, kemudian kalau pendidikan informal itu kan pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Ya kan? Jadi tripusat pendidikan kan ada pendidikan di lingkungan keluarga dulu ya, informal. Setelah itu formal. Nah, setelah itu pendidikan yang berlangsung di masyarakat. Itu tripusat pendidikannya menurut Ki Hajar Dewantara ya. Nah, jadi pendidikan formal dan informal ini saling berhubungan ya. Seperti apa sih hubungannya? Nah, tentu sebelum anak-anak ya, kalau kita bicara generasi alfa tadi ya, yang saat ini berumur ya maksimal sekitar 10 tahun. Nah, itu mereka itu sebelum terjun ke pendidikan formal, mereka itu kan dididik dulu oleh orang tuanya. Ya kan, jadi begitu anak lahir itu kan sudah pendidikan sudah mulai ya, bahkan pendidikan itu dimulai dari pendidikan prenatal. Di dalam perut ibunya itu sudah ada berlangsung pendidikan, ibunya sudah melaksanakan pendidikan, yaitu termasuk pendidikan informal. Ya tentu dibiasakanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik kan, karena barangkali kan si janin itu sudah bisa ini ya menangkap seperti ibu
menempelkan headphone Ya, untuk mendengarkan musik klasik atau Ya. murotal Al-Qur'an. ya karena sudah ada nyawanya kan Iya. kalau umur 4 bulan itu kan. Nah, nanti setelah lahir ibunya mendidik Iya. kan. Mendidik, mungkin pendidikannya ya pendidikan informal itu. Iya. Misalnya kan di bayi itu kan, misalnya ketika mau nyusui ibunya, Iya. baca doa dulu, misalnya doa untuk doa mau makan atau mau minum kan. Iya. Nah, itu kan itu pendidikan itu. Nah, pendidikan informal yang dilakukan oleh ibu ya. Ketika ibunya melakukan itu kan sekaligus itu kan mendidik anaknya. Iya. Kita sebelum nenen misalnya kan kita berdoa dulu ya, itu sudah merupakan pendidikan. Iya. Ya, pendidikan informal. Nah, tentu semakin umur semakin tambah kan, sebelum anak itu masuk ke dunia sekolah formal ya, sekolah yang di luar rumah ya, itu pendidikan formal berlangsung terus. Mungkin Iya. diajari misalnya bicara yang baik ya kan, diajari sopan santun. Nah, itu semuanya pendidikan formal. Berkarakter yang baik. Ya, dibiasakan berkata jujur Iya. misalnya, itu pendidikan informal. Karena berlangsung di dalam keluarga terutama ya. Karena tentu anak-anak yang belum ke dunia pendidikan formal itu dia berada di lingkungan keluarga kan, mungkin ya orang tuanya atau ya di sekitarnya ya, mungkin di lingkungan tetangga, di lingkungan saudara-saudaranya, sebayanya ya, itu pendidikan informal. Nah, setelah itu lanjut ke pendidikan formal ya. Mungkin orang tua itu kan, apalagi orang tua saat ini ya, mereka sibuk bekerja sehingga mereka merasa perlu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang ya lebih pendidikan tinggi. formal yang dilakukan oleh sekolah yang ada kurikulumnya kan. Iya, Nah, ada mungkin metodenya yang lebih tepat. Barangkali tidak setiap orang tua itu kan menguasai tentang ilmu pendidikan. Iya. Maka disekolahkanlah anaknya supaya memperoleh pendidikan yang baik di dalam pendidikan formal. Nah, tentu saling berhubungan ya. Iya. Nah, nanti ketika anak itu sudah berada di dalam lingkungan pendidikan formal, tentu dia akan kembali ke rumah, itu berlangsung terus pendidikan informal. Iya. Jadi kalau misalnya di sekolah nih, anak generasi alfa tadi, misalnya sekolah SD, diajarkan misalnya bertanggung jawab, ya kan, di sekolah itu. Nah, tentu guru mengajarkan atau mendidik bertanggung jawab di sekolah tentu perlu harus connect dengan orang tuanya. Iya. Di sekolah diajari tanggung jawab, di rumah juga iya. Jadi ada keterkaitannya. Kalau putus nanti anak diajarkan di sekolah ajarkan tanggung jawab, ajarkan disiplin, di rumah enggak. Iya. Susah nanti ya. Anak itu akan merasa kebingungan, yang benar tuh yang mana. Di sekolah bu guru ngajarkan kita untuk disiplin, di rumah kok enggak misalnya. Jadi memang harus ada link, harus ada saling keterkaitan ya, terhubungan antara pendidikan formal dan informal. Itu Mbak ya, contoh-contohnya tadi seperti itu Mbak Roma. Untuk pertanyaan berikutnya nomor 3, apakah pendidikan untuk perempuan dan laki-laki harus setara? Yang ketiga ya, pendidikan perempuan dan laki-laki harus setara ya. Jadi maksudnya setara itu kan sejajar gitu ya barangkali ya Mbak Roma, mendapatkan ilmu yang sama atau haruskah berbeda? Perempuan misalnya enggak penting gitu ya, yang penting laki-laki. Kalau menurut pandangan saya, kita kacamatanya itu kan gender ya. Nah, kalau kita menggunakan kacamata gender ya, antara laki-laki dan perempuan itu perlu setara. Ya. Karena apa? Karena saat ini ya, perempuan itu sudah berada pada di ruang publik, tidak di ruang domestik ya. Nah, artinya gini, sekarang ini udah zamannya ya, laki perempuan itu kan berlomba-lomba untuk mencari ilmu,
untuk bekerja ya. Jadi tidak hanya laki-laki saja. Itu kalau kita melihat sejarah Raden Ajeng Kartini ya, memperjuangkan perempuan dulu dengan perempuan sekarang kan tidak sama. Kalau dulu perempuan itu hanya boleh di ruang rumah tangga atau di ruang domestik. Sekarang perempuan itu sudah sama dengan laki-laki, berada di ruang publik. Artinya ya sekolah, ya bekerja ya, dan beraktivitas di masyarakat selayaknya laki-laki. Jadi menurut pandangan saya laki perempuan itu harus setara pendidikannya. Perempuan tidak boleh ketinggalan ya. Karena zamannya sekarang ini perempuan juga harus maju ya. Baik itu untuk dirinya maupun mungkin nanti untuk mendidik anak-anaknya ya, dan sebagainya. Jadi perempuan juga harus setara pendidikannya. Harus diberi kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Tidak dibatasi ya, sepanjang ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Kalau untuk bekerja apakah harus setara atau berbeda? Misalnya Gimana, perempuan maksudnya? harus ikut menjadi kuli bangunan sesuai seperti laki-laki, tapi kan karena tenaganya berbeda. Ya, antara laki perempuan itu kan secara biologis beda, tentu beda. Namanya juga laki dan perempuan kan secara biologis beda. Jadi laki-laki itu lebih ototnya lebih berotot, perempuan kan ototnya tidak sekuat laki-laki. Jadi kalau untuk pekerjaan fisik tentu perempuan tidak sekuat laki-laki dalam bekerja ya. Nah, kalau menurut saya setara itu tidak harus seperti itu. Tidak harus kalau laki-laki kuli, perempuan ya harus kuli, tidak. Tapi tentu sesuai dengan kapasitasnya. Setara itu artinya kan ya kapasitasnya ini yang sesuai lah. Kalau perempuan misalnya suruh bekerja di pengeboran minyak di bawah laut misalnya, tentu kan mungkin dia tidak punya kapasitas itu, tidak punya kemampuan itu. Jadi tidak harus seperti itu. Tapi setara itu ya tentu sesuai dengan kapasitasnya lah ya, kompetensinya, kemampuannya. Tetapi setidaknya tidak ada pembatasan bahwa perempuan tidak boleh bekerja ya. Tentara aja perempuan kan ada banyak loh. Tapi memang prosentasenya lebih banyak laki-laki, karena mungkin ya tidak semua perempuan mau jadi tentara toh. Nah, karena tentara misalnya angkatan laut suruh menyelam di Selat Sunda gitu kan, perempuan mungkin tidak mampu ya. Jadi namanya setara itu bukan berarti harus sama persis ya, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Kalau tidak mampu ya tidak boleh dipaksakan ya. Seperti itu ya, antara laki-laki dan perempuan. Karena tetap secara kodrati kan perempuan dengan laki-laki beda. Secara biologis saja udah kelihatan ya. Kalau kemampuannya sih enggak bisa diragukan, laki perempuan bisa bersaing ya, tapi fisiknya tetap beda. Ya gitu Mbak Roma. Terima kasih untuk sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah pendidikan dapat meningkatkan kualitas sebuah SDM? Pendidikan ya, pendidikan, apakah pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM? Ya tentu dapat, sangat dapat ya. Nah, pendidikan itu kan ketika seseorang itu mengikuti pendidikan akan memperoleh ya kesempatan ya untuk mengembangkan kognitifnya, kemampuan intelektualnya. Bukan hanya itu saja, dia juga diberi kesempatan untuk mengembangkan skillnya ya, keterampilannya, dan tentu juga untuk membentuk karakter yang baik. Nah, melalui pendidikan ini tentu dapat meningkatkan kompetensi SDM. Ya, kompetensi SDM, kompetensi intelektual, kompetensi skill maupun kompetensi ya tentu karakter yang baik. Karena SDM yang berkualitas tentu SDM yang ya jujur ya kan, termasuk itu kan. Nah, kualitas itu mungkin kualitas
keahliannya, misalnya profesionalitasnya. Iya. Kan itu semuanya profesional itu kan diperoleh melalui pendidikan ya. Iya. Tidak ada orang yang profesional itu tidak ikut pendidikan ya. Iya. Pasti dia setelah menjalani pendidikan dan mungkin ditambah juga pelatihan-pelatihan, Iya. jadi akan menjadi ya seorang profesional yang mahir dan terampil dalam bidangnya. Iya, harus ada skill yang mendukung untuk Ya, dapat jadi, bekerja. ya kualitas SDM ya tentu dia kan kualitas intelektualnya, Iya. kualitas skillnya, juga kualitas karakternya Iya. ya, tiga-tiganya itu penting. Sehingga memang untuk mencapai kualitas SDM yang profesional ya tentu harus melalui pendidikan. Iya. Sesuai bidangnya masing-masing. Karena dunia kerja sekarang persaingannya juga Iya, sudah ketat. sangat ketat persaingan, sehingga ya tentu harus SDM yang berkualitas ditingkatkan melalui Iya. melalui pendidikan, mungkin plus pelatihan ya Iya. kan. Nah, nanti tentu juga ada pengalaman-pengalaman selama melaksanakan ini ya pekerjaannya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah program pemerintah MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka efektif dalam meningkatkan kualitas dan bekal mahasiswa untuk terjun ke dunia masyarakat? Nah, sekarang ini program baru ya Mbak ya, Iya. program baru pemerintah ya. Jadi MBKM. Jadi MBKM itu kan dengan dengan strateginya kan macam-macam. Iya. Jadi antaranya misalnya gini, mahasiswa itu diterjunkan ya kan, kalau seperti contohnya di tempat saya itu kan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP ya, Di Tanjung Pura, ya Pontianak. di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Jadi khususnya di prodi saya ini MBKM-nya kan belum mengikuti semua ini ya, kan ada kalau nggak salah berapa ya, 7 atau berapa ya Iya. jenisnya, itu banyak jenisnya Iya. ya, tapi yang kalau di tempat saya itu baru 2 yang sudah diprogramkan oleh prodi ya. Iya. Nah, yaitu MBKM itu mahasiswa itu diterjunkan magang mengajar di sekolah. Nah, ada lagi juga yang magang kewirausahaan. Jadi langsung kalau yang magang kewirausahaan itu mahasiswa harus mempunyai usaha, dia berwirausaha. Nah, jadi dia melakukan praktek wirausaha lah ya. Iya. Kan dia juga sudah mendapat teori-teori kewirausahaan, dan dia di dalam MBKM ini mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah. Iya. Dipraktekkan dan dia praktek berwirausaha ya, mungkin bisa jadi dia mungkin magang di usaha-usaha tertentu ya, bisnis tertentu ya. Nah, seperti itu supaya mereka itu mempunyai pengalaman praktis yang di kewirausahaan. Demikian juga yang di sekolah itu mahasiswa magang dengan guru. Nah, jadi ada guru pada mata pelajaran tertentu, dia menjadi magang di situlah, dia belajar menjadi guru lah ya. Nah, di sekolah. Jadi ini kan tujuannya supaya anak itu nanti setelah selesai mengikuti pendidikan ini mempunyai pengalaman sebagai guru ya, mempunyai pengalaman sebagai guru dalam mempraktekkan berbagai macam ya teori pendidikan maupun teori pembelajaran ya ke nanti ya ke dunia kerja nantinya. Nah, kalau menurut saya yang seperti ini nih ya, ini saya contohkan 2 macam ya. Yang MBKM di tempat saya ini. Nah, pertanyaannya Mbak Rumah itu kan apakah dapat meningkatkan kualitas apakah efektif untuk meningkatkan kualitas dan bekal mahasiswa terjun ke masyarakat? Kan contohnya 2 tadi ya. Mahasiswa ikut magang di sekolah sebagai calon guru ya, magang sama guru kan. Berarti dia belajar menjadi guru. Nah, tentu efektif lah kalau nantinya dia akan menjadi guru ya. Jadi memberikan bekal bagaimana nanti dia itu ketika selesai kuliah terjun ke sekolah.
Ya, saya rasa sih efektif ya. Oh ya. Kemudian kalau yang kewirausahaan juga demikian lah. Iya. Nah, kalau misalnya belajar teori-teori kewirausahaan tanpa praktek tentu kan kurang efektif kan. Iya. Misalnya dia nanti akan menjadi wirausahawan kan dia tahunya hanya teori kan, padahal Iya. teori dengan praktek itu kadang Berbeda. nggak bisa pas gitu ya. Iya. Artinya kan ya di dalam praktek mungkin ada tidak persis dengan teori, mungkin Iya. berbeda ya keadaan di lapangan itu. Jadi memang untuk dua contoh ini saya rasa efektif. Oh ya. Saya nggak tahu yang lainnya ya, karena di sekolah saya ya di kampus saya di prodi saya baru dua. Oh ya. Dan jika Saya ikut amatilah dari program berwirausaha dalam MBKM, jika sukses akan bisa dilanjutkan di kemudian ya, hari. jadi kan artinya kan efektif itu kan artinya tercapai ya. Iya. Tercapai apa yang diinginkan atau tercapai tujuannya ya kan. Nah, tujuan kampus itu memberikan mata kuliah kewirausahaan seperti di kampus saya, di prodi saya itu kan salah satu profil lulusannya kan adalah menjadi wirausahawan. Oh ya. Ya, selain jadi guru tadi ya, Iya. guru wirausahawan. Nah, ketika menjadi guru tujuannya kan kita ini menghasilkan lulusan yang mampu menjadi guru ya, punya kualitas yang baik sebagai guru nanti. Nah, tentu ya harus praktek lah Mbak. Jadi melalui MBKM praktek magang mengajar ini tentu itu efektif untuk menghasilkan lulusan calon guru. Iya. Nah, kemudian yang kewirausahaan ini juga demikian. Ya, kami kan punya profil lulusannya wirausahawan. Ya, tentu tidak cukup praktek lah. Iya. Jadi dengan adanya program baru pemerintah MBKM ini sangat mendukung, sangat penting dalam mewujudkan profil lulusan kami. Sehingga nanti kami bisa menghasilkan calon guru yang berkualitas, calon wirausahawan yang baik, yang mahir, yang terampil dan sebagainya. Seperti itu saya kira Mbak. Iya. Ada pertanyaan lain yang belum diajukan kepada saya? Ada pertanyaan sekali lagi mengenai jika seseorang tidak dapat melanjutkan sebuah pendidikan, apakah bekerja menjadi solusi agar bisa melanjutkan pendidikan di kemudian hari? Oh ya, baiklah. Saya coba jawab ya Mbak Roma ya. Iya. Nah, memang di dalam kenyataannya ya, di lingkungan kita lah ya, ada saja ya kan yang anak-anak yang mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya. Ya karena jadi mungkin drop out barangkali ya Mbak ya, karena faktor mungkin ekonomi orang tuanya kan. Nah, tidak sanggup melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan mungkin ya kurangnya biaya barangkali ya. Nah, pertanyaan Mbak Roma, apakah anak-anak yang belum bisa melanjutkan pendidikan itu bekerja dulu misalnya sebagai solusinya, agar supaya setelah bekerja itu mereka bisa melanjutkan memperoleh sumber ini ya, pendapatan atau memperoleh uang yang akan bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan di kemudian hari. Ataukah mungkin ya kan misalnya nih contohnya nih Mbak Roma nih ya, misalnya anak itu sampai SMA, nggak bisa lanjut kuliah, terus ya udah kerja dulu, nanti setelah kerja ngumpulkan uang, ngumpulkan dana untuk biaya melanjutkan kuliah. Nah, jadi apakah itu solusi kalau anak-anak yang ingin lanjut tapi terkendala oleh dana? Ya bisa jadi solusi. Bisa ya kan, karena kalau anak-anak itu kendalanya adalah masalah dana kan tentu dia bekerja dulu dalam artian untuk mengumpulkan dana dulu supaya nanti bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang tentunya memerlukan dana yang besar. Bisa menjadi solusi ya. Sepanjang anak itu tentu ya
merasa ya kan untuk mengejar cita-cita dia harus berhenti dulu sementara. Terus nanti setelah itu baru lanjut lagi setelah memperoleh dana yang cukup. Boleh aja, boleh seperti itu. Karena pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Iya. Lifelong education ya, Iya. atau long life education. Iya. Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup, Mbak Roma. Jadi tidak hanya anak muda saja, orang tua juga masih boleh mengenyam pendidikan. Kan tadi pendidikan ada 3, Mbak Roma. Iya. Pendidikan informal, formal, non formal ya. Kalau informal itu biasanya berlangsung di lingkungan keluarga atau mungkin di sekitar kita ya, di masyarakat. Ada pendidikan formal di sekolah, non formal kan mungkin bisa melalui kursus, pelatihan-pelatihan. Jadi seperti itu, pendidikan tidak harus di sekolah. Boleh di masyarakat, boleh di lingkungan keluarga, boleh di lingkungan saudara kita, boleh. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ditanyakan Mbak Roma ini tadi kan menyangkut pendidikan formal ya, ya kan? Yang drop out itu kan drop out dalam artian pendidikan formal. Kalau dia ingin melanjutkan pendidikan formal pada jenjang yang selanjutnya ya boleh kerja dulu, enggak apa-apa. Tapi bukan berarti anak-anak yang drop out terus dia bekerja itu juga dia masih melakukan pendidikan, tapi mungkin bukan pendidikan formal. Ketika dia kerja mungkin dikirim oleh perusahaannya atau dikirim oleh tempat dia bekerja ya, dilatih misalnya ikut pelatih, itu juga pendidikan ya, tapi itu pendidikan non formal. Kalau pendidikan informal ya dia mungkin di lingkungan keluarganya dan lingkungan masyarakat itu kan tetap. Jadi setiap orang itu bukan berarti kalau sudah DO SMA itu berhenti pendidikan, tidak. Karena pendidikan itu luas ya. Ada pendidikan untuk ilmu pengetahuan, ada pendidikan bekerja, skill. Ya kalau seperti kursus pelatihan itu kan biasanya ke ini ya, kemampuan skill ya kan. Nah, juga mungkin pendidikan karakter berlangsung di masyarakat, di dalam keluarga, kan tidak hanya ada di sekolah. Jadi luas ya pengertiannya Mbak Roma ya. Nah, jawaban saya bisa itu tadi menjadi solusi ya. Kalau anak itu bersemangat untuk lanjut tapi terkendala biaya, kerja dulu enggak apa-apa. Tapi bukan berarti dia berhenti mengikuti pendidikan enggak. Mungkin dia ikut pendidikan formal sementara berhenti, tapi pendidikan non formal mungkin masih atau informal ya. Seperti itu Mbak Roma ya. Sudah cukup pertanyaannya? Sudah cukup. Sudah semuanya? Terima kasih untuk Dr. Endang Purwaningsih telah mengisi podcast saya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah sama-sama meluangkan waktu untuk mengisi podcast saya. Ya, sama-sama Mbak Roma, semoga sukses ya nanti ini ya pendidikannya ya. Amin amin. Dan tetap semangat ya Mbak ya untuk tetap mengikuti pendidikan ya, baik itu formal, non formal, informal ya, karena tidak ada artinya kita hidup ini kalau kita tidak tentu kita harus banyak memperoleh ini ya, ilmu pengetahuan, pengalaman dan seterusnya ya. Jadi jangan mudah menyerah ya, supaya kita tetap mengikuti pendidikan yang long life education ya. Pendidikan itu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Tidak terbatas hanya di pendidikan formal ya Mbak Roma ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.